Ibu. Lewat surat Al-Ahzab tadi ayat 21 Rasulullah memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa teladan Rasulullah terhadap kita? Jasad kita dibekali oleh Allah lewat kanjeng Nabi dengan hukum syariah supaya kita jasad ini mau meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Jasad ini ditata di dalam hukum syariah supaya jasad jenengan hablum minan nas, sesama menungso iku ben duweni akhlak. Wong tuwa, anak na wong tuwa nek salaman ya kudu dicium. Akhlak. Adik ke kakak ya ngoten. Melaku sak melaku miturut syariat ya kudu permisi. Ngoten nggih? Akhlak. Nah, akhlak ini mohon maaf yang disebut kanjeng Nabi akhlak istimaiyah, akhlak yang ada kaitannya dengan jasmani, ini ditata ilmunya, diajarkan ilmunya kebanyakan di lembaga-lembaga pondok pesantren. Kebanyakan. Artinya apa? Anak-anak kita Bapak Ibu yang belum balik, mulai awal kita dasari dengan hukum syariah. Kalau tidak bisa kita itu mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berakhlak, serahkan kepada pondok pesantren. Artinya pondok no anak sampen kali kula mboten promosi pondok, ndak. Saya telah tesis membuktikan akhlak generasi kita, anak-anak kita nyun sewu yang berakhlakul karimah secara jasmaniah, akhlak istimaiyah ini kebanyakan itu mereka mengkaji ilmunya hanya di pondok pesantren. Nggak bisa menetap di pondok ngaji, duduk, tahu duduk ya, dari rumah ngaji, diniyahnya di pondok itu. Sebab di dalam sekolah Bapak Ibu, sekolah umum yang kumaksud, nggak mungkin akan diajarkan sampai detail tentang akhlak istimaiyah. Niki. Apalagi kita zaman yang seperti ini sangatlah modern lewat HP. Pengaruh-pengaruh dunia negatif luar biasa. Kalau anak kita tidak kita sendiri sebagai orang tua yang menjaga, siapa lagi? Kita harus memikirkan ini. Inilah secara dohiriyah, secara jasmaniyah kita diteladani oleh kanjeng Nabi. Intinya belajarlah kau wahai generasi-generasi muslim untuk belajar tentang toto ngelmu syariah. Wis ya. Wis niki sampai berapa masanya tergantung. Tapi jangan sampai lupa di dalam surat Al-Ahzab nanti ada 2 hal, bahkan 3 hal pokok yang Rasulullah contohkan terhadap kita sebagai umat manusia yang pada umumnya tidak mau memperhatikan tahap kedua ini. Apa tahap kedua? Pendidikan
ruhaniyah. Niki apa wau? Pendidikan ruhaniyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jasmania kita sudah dididik dengan toto ilmu syariah. Ruhaniyah kita akan dididik oleh Allah untuk sebagai bekal nanti jikalau idza jaa ajaluhum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bekal kita untuk menghadap Allah. Inilah Bapak Ibu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa utawi Allah iku alladzi dat kang hidup, arsala kang utus sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ay Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan membawa agama yang hak, ay dinut tauhid, agama yang mengajarkan tentang bagaimana cara ruhaniyah untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Yang terkenal ilmunya disebut ilmu tauhid, yang ajaran tahapannya disebut tahapan hakikat. Yes. Syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Inilah kesempurnaan Islam. Udkhulu da mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam, wahai orang yang beriman, kafah kalih sampurna. Surat Al-Baqarah 208. Kesempurnaan Islam itu dalam diri setiap muslim ketika dirinya sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Harus inilah pendidikan ilmu tauhid. Mohon maaf yang banyak kita sebagai umat muslim yang tidak memperhatikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saat kita melakukan ibadah murni, contoh sholat, ruhaniyah hati kita mengapa lupa pada Allah? Mengapa pada saat itu kita tidak tahu mana yang dimaksud Allah itu? Padahal Gusti Allah pesen nang Kanjeng Nabi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti kandhanono ya wong kedung rukem. Niki tak anggap dulur kula ya, yang melebihi dulur kandung. Kula nggih ngoten, anggap po dulur sampean sing ribuan tahun sampean campakan. Saiki ditemokno maneh. Jenengan tak anggap dulur lebih dulur kandung piyambak. Ngeten. Muhammad kandhanono ya warga kedung rukem. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau wong kedung rukem itu ana sing takon dos pundi Gusti? Nek ngelak ya ngombe kandhanono kongkon ngombe banyu kandhane nek ngelak. Nyun sewu mohon izin nggih. Kuwi nek luwe ya mangan, nek pegel ya mandeg. Maksudnya takok ya napa niku? Nek wong kedung rukem
iku takok nang awakmu Muhammad, nggih. Aku iki ana endi? Iki Gusti Allah. Di manakah Allah itu wujudnya? Sebab Allahu wa huwa ismud. Allah itu nama sebuah pangerane wong Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku, ya Tuhan panjenengan. Nek wong kedung rugem takon wujudku iku ning ndi, jawaban Muhammad, fa inni qaribun. Sak temene aku, kata Allah, iku dekat. Wa qala aidan wa nakhlu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher. Dawekat Pak Bu. Jeneng mukhlason iku jeneng wujute sing duwe jeneng mukhlason nggih nyun sewu ya kula niki. Sapa sing ngaji kok anu Cak Klason? Wong ndi? Wong Mojokerto. Sing tau ruh mesti ngomong ngeten, sing tau ruh wujude. Wong sing tau gendhengi kok ngono. Biasain ngoten. Sing boten semerap pundi wujude Klason jenengan tatkala tadi sore bakdo asar nang warung beli sekul bebek jejer kali kula. Sagetkah jenengan nyongko kula niki Klason? Boten saged. Mengapa demikian? Karena jenengan tengkulon niku kenale namung sebatas nama. Belum tahu diwujute Klason. Lah pada malam hari ini sudah tiba mongsone, sudah waktunya Anda ketemu terhadap saya, mesti sampai ngomong, loh ikulah wong semangan sego bebek ambek aku mana, mesti ngono jenengan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika di warung tadi belum bisa kita mengatakan itu wujudnya karena jawabannya kenal kita pada Klason sebatas nama. Sama Pak, kita diajarkan Allah di dalam Al-Quran beberapa tahapan ilmu tauhid. Ada la ilaha illallah nama. Di syariah munculnya dzikir al-jahri, munculnya dzikir jahri, diucapkan di lisan Allah. Yang kedua, kita diajarkan Rasulullah di dalam Al-Quran ini tentang tauhid. Tadi kan nama, sekarang sifat. La ilaha illahuwa. Ini dibahas di dalam thariqah. Sifat wujudnya Allah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat wajib mukhal jaiznya Allah dibahaskan. Udah naik satu tingkat. Di tingkat yang ketiga adalah la ilaha illa anta. Kita akan dikenalkan terhadap Allah dari sisi zatnya. Berarti kita mengupas aqaid 50 sampai empol-empoli. Tidak hanya ma'ani tapi maknawiyahnya. Yun sewu, ini munculnya dzikir sirul asror. Tapi yang di thariqah tadi munculnya dzikir sirri. Lah ini dzikir yang diucap dalam hati, Allah, Allah. Tapi kalau sudah sampai pada
tingkatan tauhid yang nomor 3, la ilaha illa anta, hakikat ini Anda zikirnya tidak mengucap baik lisan maupun hati terkait nama, diam. Tapi di situ dalam ruhaniyah sampean ada su'aul basirah, ada al-fu'adi, rasa itu iman. Ini yang Anda bangunkan, merasakan, mengimankan, meyakini, menyadari bahwasanya segala makhluk geraknya itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Lah wujude Allah ikut disebut laisa kamislihi syai'un, di dalam dan di luar Anda, berarti Anda ini sudah merasa Allah itu dekat. Inilah Pak cara untuk sholat yang khusyuk, ada di sini. Cara sholat jenengan apabila ingin mendapatkan sholat yang khusyuk sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh jenjem, sungguh bahagia hati seseorang mukmin jikalau di saat sholat dalam keadaan khusyuk alias bisa bertemu Gusti Allah. Wa qala aidan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau mengingat Allah. Yang dimaksud ingat di sini adalah sadar di hati bahwasanya bukan kita yang bisa melakukan segala hal apapun, tetapi Allah wujudnya di dalam diri kita inilah sang penggerak, sang yang berperan di segala hal sesuatu, sehingga jenengan koyoke bisa melaku dewe, koyoke bisa berdiri, koyoke bisa rukuk sendiri, iktidal sendiri, sujud sendiri, duduk sendiri, membaca rukun-rukun sahnya sholat sendiri. Tapi sumbernya semua itu jenengan rasa hanya dari Allah Subhanahu. Karena kita manusia sifatnya la haula wala quwata illa billah. Kita manusia tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun. Jikalau terjadi seperti ini karena illa billah. Di Gresik ngebret niki kula nggak ada rencang Pak, tapi pun almarhum Gus Ma'arif ngebret nate kula niki dirawuhi teng dalem di kengken ngaos dukun ing daerah pundi kula supe pun dang saderenge beliau sedo. Beliau bahkan 3 kali ngengken kula ngaos niku 3 kali. Terakhir niku 1 bulan sebelum beliau wafat, beliau pesen datang kula terkait masalah umat yang ada di daerah Mojokerto, Jetis apa pundi kula, Canggu apa Jetis. Di sana itu ada kegiatan triwulan Pak. Setiap 3 bulan beliau Gus Ma'arif niku dirawuhkan, ngoten niku cerita ngoten. Terus pada saat itu beliau dalam keadaan gerah, akhirnya kula sing ngodami, sing badali kula. Nggih beliau rawuh dateng dalem kula, Gus tolong diterusaken, turung di napa jenenge digentosi kula ngaji teng Mojokerto nate. Beliau niku putrane Mbah Husain kalau nggak salah leresane. Nggih. Sebab
ya apa kula telisik ternyata sumbernya dari Mbah Syarif Pasuruan. Oh ya wis gak layak pun sami. Cuman nggih mohon maaf pada saat itu tidak berani Pak membahas tentang tauhid hakikat itu sampai ke dalam di tengah umum, belum waktunya. Nggih. Sami kali kula belum waktunya. Tapi kula nekat. Mulai tahun 2006 iku nekat. Akhirnya nopo? Wong kampung kula niki tokoh-tokoh arepe ngusir kula. Mboten napa-napa. Tapi kula mboten terusir, mboten purun. Bahkan saya dapat paket bahwasanya dzalika dolalatun, ajaran yang kusampaikan hakikat dinut tauhid itu ditengarai menyesatkan. Kula nggih trimo mboten napa-napa. 2010 bahkan saya dimasukkan penjara 3 tahun. Rapopo. Tapi habis keluar dari penjara tambah jarane ndadi. Ngerti jaran kepang kan? Ibarat jaran kepang tambah ndadi pun sampai detik niki. Pun mboten enten sing kula tutup-tutupi. Pembahasan daqaiqul asrar baik yang disampaikan diterangkan di dalam kitab-kitab tasawuf apapun yang sementara ini masih dirahasiakan pun mboten adik ditutup-tutupi. Karena apa? Barang nek ditutupi menjadikan penasaran. Ya iki ndadekno umat mboten cerdas ngene iki. Kalau itu rahasia, mengapa zaman Kanjeng Nabi dibuka? Ayo. Zaman khalifah dibuka, walaupun resikonya Kanjeng Nabi bagaimana? Walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun, walaupun beliau dicaci, dimaki, bahkan pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang pandai, orang yang kaya, yang ditokohkan masyarakat pada masa itu, beliau itu memusuhi Kanjeng Nabi, bahkan merencanakan mau membunuh Kanjeng Nabi. Tetap Kanjeng Nabi sampaikan itu. Das bundi niki zaman Kanjeng Nabi seperti itu Pak, diancam mau dibunuh dan dibuktikan mau dibunuh. Akhirnya turunlah ayat dari Allah, perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu zaman Kanjeng Nabi. Diteruskan zaman khalifah sampai Sayyidina Ali. Beberapa khalifah mulai dari Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggih mohon maaf. Cara sedone ngono sampeyan buka ning sejarah Pak. Nek cara kula angsal mengatakan beliau adalah sedonya itu dalam keadaan berjuang. Cara matinya dia itu di medan perjuangan. Syahid dunyone, syahid akhirati. Bahkan yang lebih tragis, beliau Sayyidina Ali sebelum beliau dieksekusi Bapak Ibu, beliau punya makalah, aku nduweni 2 karung ilmu. Tatkala 1 karung ini saya sampaikan di tengah umat, leherku akan dipotong. Ini Bapak Ibu yang dimaksud adalah bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Inilah ajaran hakikat yang harus dididikkan terhadap rohaniah kita, supaya rohaniah kita punya akhlak ilahiyah, ono tata kramane, unggah ungguhe nang Gusti Allah. Inilah yang dimaksud hablum minallah.
cara jasmania sampean salat, ruhania sampean ono akhlak ilahiyah dateng Gusti Allah. Nek ono akhlak dateng Gusti Allah, dohir Allahu Akbar, ruhaniyah iki inni wajah tuwat iya sak temene kudepno ku arahno wajah ruhku wajhia terhadap wajah Allah. Loh niki lho Pak, sementara ini selama ini lah kita baca tok Pak ya, Allahu Akbar. Berhubung kula belantik wedhus ning gambar atiku ana rupane wedhus. Wong kula niki belantik lho Pak, belantik wedhus. Dik pagi wau kula dapat dagangan dari petani 2 juta. Wedhus kibas 2 juta, saya bawa ke pasar langsung ditari, gak dinyang, kali bakul itu gak dinyang. Kalau ditakoki, son piro wedhus iki? Alah gak larang, 2,5 juta. Berarti kula badi 500. Pembelinya Pak tidak tanya, tidak ngenyang, langsung digas 2,5 juta. Beh kaget aku, mangke no 3 juta rek, enggak dinyang ya. Akhirnya kula sholat duhur, Allahu Akbar, ketok-ketokan Pak, dobol, mangke no 3 juta rek. Loh napa ngeten iki? Kadang-kadang kita teringat pada urusan suami istri tadi tengkar gara-gara iwake klothok dipangan kucing. Nggih. Gegeran. Apa kok mlebu waktu sholat gambari makhluk iku? Apalagi kita baru kenal rondo kempling, Pak. Tahu rondo kempling? Allahu Akbar. Lah cintaku sudah dibales loh Pak. Allahu Akbar ya atiku ono gambare rondo kempling. Apa kok ngono? Sing arepe budal ngaji mang iki penggaweane cara kula wau Allahu Akbar engko gak diseneni panitia rek. Aku telat iki. Wis angen-angen. Padahal pas ning ngarepe omah kula masjid mau nggih acarane sami. Mulutan. Malah apa namanya? Menekakno iku, Pak. Mendatangkan sholawat yang tersohor di Jawa Timur. Lah kula ajenge mberot mawon budal jam 7 tadi kali panitia, Gus Lurah tolong sampean isi didik ae sambutan. Kula nggih jawab, pokoke nek jam 7 gelem, nek luwih teko jam 7 aku berangkat. Aku mending kok seneni daripada diseneni wong Gresik aku. Sebab sing inden terlebih dulu wong Gresik. Padahal nggo wilayah kula kepala desane. Wis akhire wau ya wis akhirnya bar ngisak pas langsung dimulai, Pak. Saking kepingine kula sing sambutan. Akhirnya tak sambut dulu, wis langsung nggak ada 5 menit, Pak. Paling 3 menit. Langsung kula pamit. Mboten purik lho, pamit. Karena memang lebih dahulu sing inden saudara saya yang ada di Gresik Menjeng ini. Wis pun berangkat. Ning kono iku Allahu Akbar. Kelingan sapa ati? Pertanyaannya apa? Mengapa kok dalam hati kita ada gambar wujudnya makhluk, wujudnya selain Allah? Apa jawabannya? Satu sederhana.
percaya gak percaya sampean buka di dalam makalah 14 ya, kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah dawuh ini, sing sapa wonge atine nek ndelok gambare makhluk, mongko makhluk iku dadi hijabe ati dateng Gusti Allah. Kula wangsuli malih, barang siapa yang hatinya melihat wujudnya makhluk, maka wujudnya makhluk itu akan menutupi, menghijabi meripat ati sampen kali kula, meripat roh sampen kali kula dateng Gusti. Akhire gambar sing muncul ya wujude makhluk. Wis niki khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Al-Baqarah. Gusti Allah nutup, Pak, nutup meripat ati sampen kali kula, sehingga meripat ati sampen kali kula niki boten saged madhep wajihiyah dateng wajahi Gusti Allah. Padahal wajahi Gusti Allah niku ning ngajeng jenengan. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dari jagat etan sampai jagat timur, makhluk semuanya itu geraknya olehnya bisa bergerak, digerakkan dening Gusti. Semuanya milik Allah, yang menguasai itu Allah. Lah wujudnya Allah itu dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Pun sampean ndeleng mriki sedaya, nek bingung ojo diterusno, nek gak bingung sampean bertafakur, niki lho wajahe. Bukan angin lho ya, bukan oksigen. Miturut surat Al-Baqarah ayat 115 wajah Allah. Miturut surat Al-An'am ayat 79 Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Anda tidak akan tergolong orang yang menyekutukan Allah manakala wajah ruhmu itu menghadap wajahi Gusti Allah. Kejeran badan? Halo, kejeran apa badan? Oh, kejeran. Oke, tak citek nih didik. Ngeten lho Pak, jenengan kalih kula niki iso emangan sebab digerakno Allah. Iso jenengan kalih kula dahar iki sebab selalu dilayani Allah. Meripat iso merem, iso melek, sebab sing melekkan, yang memeremkan, memejamkan iku cuman Allah. Lah wujude Allah iku urip ning jero lan ning jaba jenengan. Yang wujude iku laisa kamislihi, yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun, yang tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Tapi bisa kau rasa kehadiran Allah dalam diri jenengan. Pun inilah yang dimaksud Rasulullah dalam surat Al-Ahzab 21. Disebut uswatun hasanah liman kana yarjullah. Di dalam hati seseorang ada satu keinginan, ingin berjumpa, bertemu Allah, rahmat. Wis jenengan nek ning ati sampean gak ono keinginan ketemu Allah, berarti tidak masuk teladan kanjeng Nabi. Wis menungso iku nek miturut kitab Hikam
Syekh Ibnu Athaillah iku atine menungso iku ana loro. Siji disebut ahli hijab, senengane ati sampean kali kula ingin ketemu sakliyane Gusti Allah. Sakliyane Gusti Allah iku apa ae terserah. Niki nek tak jawerokno, waduh wis enteng-entengan ae mungkin. Nomor loro disebut ahli syuhud, ati iku ada keinginan ingin ketemu mung dateng Gusti Allah. Baik dikala waktu ibadah murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, kita maca sholawatan, iki ibadah murni. Ati iku onok golongan sing ingin berjumpa dateng Gusti Allah. Atau ibadah ghairu mahdhuf yang tidak murni, kerja, ibu-ibu masak, ibu-ibu cuci-cuci, ibu-ibu gendong anak, bapak kerja di sawah, bapak kerja di pabrik, di kantor. Di situ ada hati ingin berjumpa pada Allah, sebab Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wis, sekarang opo sebabe ati iku ono kemrengseng, ono karep, ono kehendak ingin jumpa pada Allah. Apa sebabnya? Nyun sewu, kita ning dunya niki urip tau terus apa suk bakale pati? Bapak Ibu, dulur kula, kedung rukem, kita pada akhirnya ning dunya iku akan mati nopo urip selamanya ning dunya? Mati nggih? Oke. Berarti iman sampean wis bener. Terus apa? Kita tidak tahu kapan kita meninggal, dan meninggal itu dirahasiakan oleh Allah. Mengapa kita umat Islam kebanyakan umumnya umat manusia tidak mikir apa yang harus kupersiapkan perjumpaan pada Allah? Ini loh Pak. Sebab ketika itu datang jasmani kita dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah lagi. Ruhaniyah kita dari Allah nanti harus bisa kembali, wa inna ilaihi rajiun, ketemu Allah. Apa bisa kita akan kembali kepada Allah sementara meripat ruhaniyah kita Bapak Ibu tergolong meripat hati yang masih tertutup alias buta. Nyun sewu, nek jasad masih merem Pak, mati, jenengan gak usah khawatir, mesti diterno tonggo sampean. Wis gak katik gak, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, anak saudara kita tetangga mesti kok nganterno nang kuburan. Sampean gak usah khawatir, gak diterno. Babailah nek gak diterno, nek betah ambune mboten kira mesti diterti. Lah ruhaniyah kita ini kengken mangkat dhewe. Loh niki le, meripat ruhaniyah kita yang disebut ainul basirah. Sudahkah meripat kita tergolong hati meripat yang ahli syuhud, ahli yang tutupnya meripat ini sudah tidak ada, sehingga bersaksi melihat siapa sebenarnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat dan waktu kita sembah, dan itu sangat dekat pada diri kita. Sudahkah? Kalau belum Pak, kalau belum, mohon maaf, mungkin sampai saat derenge tilem sampai buka surat Al-Isra ayat 72 pun niki sampai kayak angen-angen. Niki penting ayat iki sampean catet, sampean eling-eling, ajenge saring kok ngene rupane ayat. Sing sapa wonge tatkalane ning donya mripat roh iki sik wuta menyang Allah,
ora iso nyekseni wujude Allah krana sebab kenal jenenge tok, mongko dhek ning akhirat ya ngono ya wuta. Naudzubillahi min. Supaya tidak seperti ini kata Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha, adakanlah di dalam hatiku kerentak keinginan untuk berjumpa dateng Gusti. Carane yok nopo pun niki tak dudono, carane yok nopo isoke ketemu Allah waktu ning tatkalane jenengan sholat, wong Allah iku ning ngarep sampeyan di depan Anda. Oleh karena kita masih mengenal namanya tok, kita tidak tahu, Pak. Akhirnya hati kita ditutupi Allah dengan sesuatu, akhirnya kita tidak bisa tampak wujud nyatanya Allah. Akhirnya sholat sampai kali-kali kula ojo heran nek eling perkara urusan dunya. Wis ngene carane. Satu, sampean catet ning ati sampean. Sampean kudu duwe guru akhirat. Wis titik. Kula mboten saged jelasno sampak detail. Tutuk subuh gak mari. Tak sampekno secara ringkes. Siji, sampean kudu duwe guru akhirat, yaiku guru sing ngajarno didik ati sampean khusus ilmu tasawuf pun ilmu tauhid pun niki tok. Tidak mengajarkan jenengan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu apa tajwid, ilmu alat, bukan, tapi ilmu tauhid. Wong Jawa biyen Mas Tani ilmu kaweruh, yaiku ilmu sangkan paraning dumadi pun niki. Terus wong iku ya apa mesti ngalor ngidul nggawa serban? Mboten. Apa wong iku mesti duwe pondok? Ora. Apa wong iku mesti duwe pengikut sing akeh yang banyak? Tidak, Pak. Kadang-kadang beliau iku, Pak, nang sawah nggawa pacul, jualan cekak. Kadang-kadang beliau iku dadi tukang parkir. Tapi ketika saat berbicara dalam hatinya ketauhidan, niku akan menjadikan ademe ati sampean, karena ati sampean arepe diseret untuk mengenal Allah, marek takarub menuju dan bertemu Gusti Allah. Wis niku setunggal. Nomor loro, guru akhirat sampean iki akan mendidik ilmu tersebut. Nomor telu, sampean akan diperintahkan untuk laku kholwat atau laku zuhud, laku suluk, yaiku laku dimana yakfur bitauhid wa yu'min billah, tinggalkan iman selain Allah dan menuju hanya iman pada Allah di segala hal apapun. Contoh, wis anggap kita belum dapat guru akhirat. Iman kita mesti imani terhadap selain Allah, tapi kita tidak terasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa qala aidan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Lesanku ngucap aku beriman pada Allah. Lesanku juga berucap aku beriman hari akhir. Tapi wa mahum bimu'minin, sejatine aku gak beriman. Contoh, kalau niki ngelak ning ngarepku wonten tegan, kula unjuk, mohon izin. Ngelake ilang, enggak, nggih no mboten. Wis. Atiku ngimani pada makhluk, yaiku air degan ini yang bisa menghilangkan rasa haus.
berarti imanku tidak datang Gusti Allah. Wala yusyrik, janganlah kau son muklason hatimu menyekutukan Allah, tapi terjadi persekutuan tadi saya. Aku telah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk air degan ini tak imani bisa menghilangkan rasa haus, disebabkan realitanya memang hilangi disebabkan minum air deg. Inilah yang disebut Syekh Ibnu Athaillah itu syirik khafi, syirik sing lembut. Akhirnya wujute tuya degan iku menghalangi hatiku datang Allah. Akhirnya hatiku ketutupan, ora beriman pada wujute Allah. Yang wujute Allah iku melimputi segala hal apapun. Ala kulli syai'in muhit, innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal sesuatu, termasuk air degan. Nggih niki Pak, kula imani dateng sakliyane Gusti Allah dikarenakan belum dapat ilmu tauhid, dikarenakan belum dapat guru akhirat. Jikalau jenengan sudah mendapatkan ketiga-tiganya, guru akhirat, ilmunya dan perintah untuk kholwat, maka ati sampen iku saya suwe akan hilang wujude iman selain Gusti Allah. Nek wis iku ngalih, iku wis ilang ning ati sampean, mongko akan nyoto wujude Allah dalam pandangan ati sampean. Sehingga ketika ndelok godhong obah iku mboten ningali godhonge, tapi melihat siapa yang mengobahkan itu, siapa yang menggerakkan itu. Bahasa akal ngomong angin, bahasa hati siapa sebenarnya yang menguasai angin. Itulah wujudnya Allah. Ati sampai langsung nyoto wujude Allah. Wong nek wis koyok ngene atine, itulah yang disebut sebagai ahli syuhud atau ahli hati yang selalu rindu ketemu Gusti Allah. Pun mengapa di situ Allah katakan supaya jenengan iki mau onok ning ati keinginan bertemu Allah, supaya jenengan ini cek mboten berhenti belajar ilmu syariat bloko, tapi sampai kudu naik ke hakikat tauhid supaya bisa nyawiji atau bisa mengesahkan datang Gusti sallu ala Nabi Muhammad. Pun nikilah Rasulullah yang menteladankan terhadap kita. Yang kedua, wal yaumal akhirah, bagaimana Anda bisa masuk di alam akhirat sementara Anda ada di dunia? Bagaimana Anda bisa masuk ke alam musyahadah bertemu Allah sementara kita ada di alam muhadharah? Inilah caranya Rasulullah memberikan ajaran terhadap kita tentang dinul haq, itu ada di situ. Yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran, ilingo kuwi nang Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah Anda, ingatlah Anda selalu dengan ingat yang sebanyak-banyaknya terhadap Allah. Ingat yang di sini, yang dimaksud di sini adalah sadar ning ati sampean lewat ngerasa yen sejatine kabeh perkara iku sing nekakno, sing nguasai, sing gerakno mung Gusti. Pun namung niku sing dimaksud dzikir iku wonten mriku. Makanya di dalam syar'i kita kan dididik afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum Anda mengucap la ilaha illallah, afdalu dzikri utawi luweh mulya-mulyane zikir eling iku fa'lam, pelajarono, pahamono
annahu ing sak temeni dzikir rupane dzikir la ilaha illallah iku bagaimana sadurunge ngucap sampean ngerti karepe ngoten lho niku boten la ilaha illallah la ilaha illallah gak ngono tok. Sebelum membaca dzikir tersebut jenengan kudu ngerti lunggu-lungguhe antara nafi isbat di dalam la ilaha illallah, sehingga waktu dzikir secara dohir ati sampean iku koneksi langsung dateng Gusti, ya iki dzikir sing tembus nang Gusti Allah, ya iki sing dimaksud. Dzikir gak sembarang dzikir yang diterangkan Allah dalam Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Terus dikira seperti itu terus, sebab dengan cara dzikir tersebut jenengan kalih kula nanti rohaniyah ini terbangun akhlak ilahiyah dengan sendirinya. Pun nikilah Bapak Ibu teladan yang dicontohkan Kanjeng Nabi yang umat Islam wajib miturut saya di dalam ayat ini mengikuti, wajib mengikuti. Jikalau jenengan estu menjadi para kekasih Allah. Sebab Allah sambun dawuh nek awakmu pingin dadi kekasih Allah, surat Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shallu ala Nabi Muhammad. Titik engkas Muhammad, nek hambaku pingin mencintai aku, mencintai Allah ya, atau nyun sewu cintane tak terima ya, dan atau ning atine ana karep dadi kekasihku fattabiuni, suruh ngikuti awakmu, suruh ngikuti awakmu. Akhirnya Rasulullah dawuh fattabiuni, ikut aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku baik secara jasmani ilmu syariate, ruhani ilmu hakikate, maka yuhibbukumullah, Gusti Allah ndadekno awakmu sebagai kekasihnya. Hati yuhbib, habib iku Pak, iku titel yang Allah sematkan dalam hambanya sebagai kekasih Allah. Lah miturut ayat itu disebut habib itu bukan ada urusan nasab atau duriyah, karena namanya habib itu titel sangka Allah terhadap hambanya, bukan titel dari hamba ke hamba. Mohon maaf ya, saya tidak masuk ke ranah sing rame gegeran, ndak. Saya mengatakan menurut surat Ali Imran ayat 31 yang disebut habib kekasih Allah itu adalah titel yang Allah berikan pada hambanya, bukan titel hamba diberikan hamba, bukan ya. Jamae habib adalah habaib ya. Lah terus apa sebabnya jenengan kok ya dijadikan Allah sebagai habib atau kekasihnya? Karena jenengan mengikuti Kanjeng Nabi. Ringkese kata habib iku wajib wis makrifat dateng Gusti Allah, wis titik ana kono. Disebut habib wajib atine ruhaniyae mripat atine sudah tidak buta pada Allah alias makrifat. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Wujude gambar makhluk disebut makrifat itu wis ora ana, sing ana ning atine mung wujude Gusti Allah. Lah habib yang seperti ini gak mungkin arepe ngomong aku habib, gak mungkin. Justru dia tutupi dengan kerjanya sebagai petani, ditutupi sebagai kerjanya pedagang, ditutupi dengan pekerjaannya pemulung. Bisa seperti itu. Nggak enek. Yang disebut habib di mata Allah itu
saya Habib mboten enten. Wis mohon maaf ya, mohon maaf pun. Jadi kesimpulannya, jadi kekasih Allah syaratnya itu harus makrifat datang Allah. Untuk bisa makrifat datang Allah, jenengan wajib mengikuti menteladani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku orang jaluk-jaluk Pak, hasud ora enek, riyak ra ono, takabur apalagi sum'ah, iktimat, udah nggak ada sifat-sifat yang jelek itu nggak ada. Lah bisanya nggak ada itu dalam diri kita, kita terus uzkurullaha dzikron katsiron, perkuat hatimu di setiap saat dan waktu di tempat apapun untuk selalu ingat dateng Gusti Allah. Pun ngoten mawon sing kula bisa sampaiake, saiki masuk di dalam sesi tanya jawab. Menawi panitia memperbolehkan, monggo dikasih waktu. Nggih, mohon panitia untuk mengomando. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke barangkali derek-derek wonten sing menyusul untuk bertanya, kami awali. Gus ngapun dengan kadah. Dalam perintah Allah terkandung dalam Al-Qur'an wonten surat ingin bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dikengen zikir baik siang ataupun malam, baik ibadah makdoh ataupun ghairu makdoh. Tapi praktekipun Gus ngapunten dalam aktivitas sehari-hari niku kadang-kadang kok sering goflai, nyuwun petunjuk Gus dos pundi supados saged ngamalaken, saged ngelampahi napa ingkang dados perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahzab 4142 tadi ya. Di situ ada kalimat yang harus saya garis besar. Dzikron katsiron. Mengapa sudah ada fi'il amar udzkuru kok ya dikuatkan dengan dzikron sebagai faedah taukid? Faedah taukid cara mutlak ngeten. Ingatlah kau pada Allah dengan sejatine ingat, malah ditambahi dengan sifat kathiron, turkang akeh. Ingat yang bagaimana yang dimaksud ini sehingga susah kita itu untuk berzikir. Atur suwun ya. Dzikir niku kan bahasa Quran toh Pak. Dzikron dialih bahasakan Indonesia, ingat, dialihkan bahasanya tiang kedung rukem, eling, eling. Iki secara lugot, secara istilah di dalam maknawiyah adalah hati jenengan seharus ada satu kesadaran apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebetulnya itu bersumber dari ilahun wahid, dari Tuhan yang Maha Esa, yang umat Islam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias jangan diaku kalau itu dari kita. Oleh karena kita itu Pak ngaku-ngaku iki sholatku, iki zakatku makhluk, iki puasa hajiku makhluk, otomatis ketika berlakunya ibadah mahdof atau ibadah murni ini
ning ati ono rasa muncul aku makhluk yang melakukan. Faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan diri dalam diri kita hamba ini. Jikalau kita mau untuk mematikan, maka akan muncul kesadaran iling yang sak temeni iling apa muncul dalam diri iku sumbernya dari Allah. Inilah yang dimaksud zikir tersebut. Mungkin dilihat di salah satu makalah Ibnu Athaillah tentang masalah bagaimana cara kita ketika sholat, ketika aktivitas apapun iku ingat Allah. Idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro makhluk fi ardil humuli ing dalam bumi kefanaan, bumi sepi. Artinya apa? Rasa iman di dalam hati kita kalau apapun yang muncul itu asalnya dari diri kita makhluk, itu sampean pendem, sampean hilangkan. Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Ini caranya. Setelah kita melepaskan rasa keakuan diri yang bisa melakukan, maka akan muncul rasa keakuan Allah segala-galanya yang melakukan apa yang ada pada diri jenengan. Intine kita gerak itu bukan bisa gerak sendiri, geraknya kita itu sebab digerakkan Gusti Allah. Nantinya ada di situ. Tentunya Pak, jenengan sebelum melakukan ini jenengan sudah punya guru akhirat, sudah dididik tentang ilmu tauhid, terus disuruh untuk kholwat, baru bisa melepaskan ini. Boten suwe kok jenengan iki belajar. Nek cara kula kurikulume seperti naik pesawat, 16 bab saya punya link yang harus sampean pelajari. Setelah sampean pelajari langsung sampean temriku ada perintah kholwat, baru pelepasan iman selain Allah di dalam diri kita tadi, baru gampang sampean ikut iling Allah. Nek dalam dunia thariqah Pak nyun sewu, mengapa kita harus diwajibkan berzikir satu hari satu malam? Zikir siri itu entah ada 5.000. Nek zaman kula tahun 74 biyen dulu siri itu 20.000 satu hari satu malam. Entah sekarang para mursyid kita di thariqah mewajibkan kita zikir berapa ribu satu hari satu malam, zikir siri. Waktu khususiyah nih loh ya, jarinya berapa, entah berapa. Masalah saya sudah lama tidak mengikuti khususiyah baik secara khusus maupun secara am pun boten nate. Jadi kula hanya melaksanakan surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang ditanyakan Bapak tadi. Ini jadi cara untuk mempermudah hati ingat pada Allah. Kulinakno hati sampean ini tidak merasa kita yang melakukan, tetapi hati harus justru merasa kehadiran Allah selalu di dalam segala aktivitas apapun, hanya Allah yang berperan. Ini boleh didorong dengan dzikir sir. Setiap napas dan napas keluar masuk sampai harus menyebut Allahu Allahu Allah dalam hati. Niki nek umpama purun dasarnya surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur, sebutlah Muhammad isma rabbika, dengan nama Tuhanmu. Iki dzikir sir. Berarti dzikir sir dasarnya niki diperbolehkan karena Rasulullah pun melaksanakan ini. Isma rabbika bukrata wa asila, baik di kala pagi sampai sore, wa minal laili, malam pun juga begitu.
berarti 24 jam Kanjeng Nabi hatinya selalu berzikir miturut ayat ini. Sekarang dikembalikan kita, bagaimana kita? Jikalau nggak bisa 100%, ya 80 loh Pak. Nggak bisa 80, 50, nggak bisa 50, 25, nggak bisa 25, 5%. Iku wis untung 5%. Waktu 5 waktu tok eling Gusti Allah. Jabone 5 waktu lali Gusti Allah. Waflah lali. Eling nek salat tok. Wis gak apa-apa, niku proses. Nanti jikalau Anda terus berzikir hati, apalagi setiap napas, mutu derajatnya dengan nilai berzikir itu akan tambah pesat, bahkan sampai jenengan gak bisa putus hati ini anggene berzikir. Susah sampean untuk memutuskan. Terus Pak, ning jero iku dzikir terus. Padahal tidak Anda sengaja, muni terus. Itu adalah warid yang mengingatkan pada kita supaya kita ingat bahwasanya, sadar bahwasanya semua itu yang berperan hanyalah Allah. Begitu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Al Ustadz, kita itu disuruh beramal-amal. Hakikatan nanti itu ujung-ujungnya nanti kemana, kan ke akhirat. Kalau di akhirat nanti ujung-ujungnya kita hidup kan yang berbahagia. Lah kata akhirat, hidup yang baiknya di akhirat itu cuma katanya itu kuncinya yaitu lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita nanti sudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah umpama gitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kata kita kalau bersolat al jannatu ridhoka, al jannata ridhoka, kan gitu. Ini hubungannya ada apa Ustaz? Terima kasih. Nur suwun. Amal itu wonten macam kali. Perilaku yang dilakukan oleh jasmani disebut amal. Yang kedua, perilaku yang dilakukan oleh rohani ini disebut akhwal. Dan kedua-duanya sama, endingnya menuju datang Allah. Sekarang dikembalikan pada kelas kita di mana? Apakah kelas kita masih di syariah? Apakah sudah di thariqah? Apakah sudah di hakikat? Apakah sudah di makrifat? Dan setiap kelas ini pemahamannya beda-beda. Contoh, dalam dunia agama Islam yang disebut amalan solihan itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasmani. Contoh sholat, contoh zakat, amaliyah puasa, amaliyah haji, yang semuanya endingnya itu mengharapkan pahala dan surga dateng Gusti Allah, kebaikan. Nah, ngoten nggih, pun. Sehingga ini disebut al-ubad, ahli ibadah. Yes. Kalau kita naikkan kelas setingkat melih, dalam tingkatan hakikat beda. Maksud dan tujuan ruhaniyah ketika saat tenggelam di dalam amalia jasmaniyah itu tidak sama dengan kita waktu Anda di syariah thariqah. Nggak sama. Kita di dalam syariah dan thariqah olehnya melakukan amalan solihan, amal yang bagus, ending kita
mengharapkan pahala dan surga atau kebaikan dari Allah pun niki nggak sama dengan golongan ahli hakikat makrifat. Kalau ahli hakikat makrifat, hati jenengan ini endingnya tidak mengharapkan yang dimaksud surga atau pahala. Niki pun dicampur-campur loh Pak ya, mungkin salah paham sampean. Karena apa? Karena mereka itu menganggap pahala dan surga itu adalah makhluk. Dikatakan makhluk, ada yang menciptakan. Mereka ahli tahqiq, ahli hakikat makrifat itu olehnya melakukan segala hal amalia itu, endingnya hatinya mengharapkan berjumpa datang Gusti Allah. Niki bedanya di situ. Oleh karena mereka ahli tahqiq itu ada akses untuk masuk bertemu Allah, maka Allah mengizini beliau untuk bertemu terhadapnya. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat yang Allah nyalakan terhadap hamba yang dikehendaki ini yang menjadikan dia bisa bertemu Allah. Sedangkan kita enggak, karena kita itu cukup mengharapkan fadl Allah berupa pahala dan surga. Akhirnya kita itu ketemunya makhluk, surga atau pahala. Tapi beliau-beliau para kekasih Allah beda, justru dia itu bertemu terhadap Allah karena punya akses. Sama dengan gitu loh, sekitar tahun 70 jenengan 80 mlebu gedong film utawa ludruk mesti nak betok karcis nih. Karcis itu adalah akses. Jenengan bila mana membawa karcis, satpami mesti memberikan jalan. Kalau jenengan tidak membawa karcis, mohon maaf, kita bukan konconya satpam, kita bukan keluarganya satpam utawa sing duwe gedong, ya susah kita bisa masuk dalam gedong. Terus apa akses kita pada Allah? Dzikir. Tidak cukup dzikir itu kita ucap Pak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak sekedar kita ucap, harus kita pahami. Fa'lam afdalu dzikri utawi sakluwih utama-utamane eling iku af'alu, mongko ngertiyo sira annahu la ilaha illallah, annahu sak temene dzikir rupane la ilallah iku kudu dipahami. Gak hanya kita bisa membaca tok, enggak, harus paham nafine ada di mana, isbatnya di mana, itu harus tahu. Lah ini guru akhirat kita yang tahu, terus memahami terhadap kita, terus kita paham, barulah kita jalankan. Penyesuaian secara syar'i harus kita baca, secara hakiki harus kita raosake. Terus ada hubungannya apa surga dengan la ilaha illallah atau amaliyah? Nyun sewu, tinggal saya memandang dari mana. Kalau saya pandang dari hukum syariah, itu kunci masuk surga. Amaliyah yang bagus itu kunci masuk surga. Mentok-mentoke kita yang disyariatkan surga wis mentok toh ya, wis mentok. Padahal surga pahala itu yang menciptakan siapa? Allah toh. Kalau bagi ahli kekasih Allah, ahli syuhud, para nabi, para rasul, para waline Allah,
tidak seperti kita, Pak. Beramaliyah beliau itu ini ingin hatinya berjumpa pada Allah, itu tujuannya. Bukan tujuannya berbentuk atau endingnya kita bertemu terhadap anugerah yang disebut sebagai makhluk surga dan pahala, bukan. Justru beliaulah yang bertemu Allah, inilah derajatnya lebih tinggi daripada kita yang tujuannya kita itu melakukan ibadah atau amaliyah yang baik, itu endingnya kita, tujuannya kita untuk menemui mendapatkan pahala dan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menurut saya tidak cukup kita itu harus berdomisili di sini. Kita harus menemui siapa yang menciptakan surga, siapa yang memberikan pahala. Kita harus bertemu itu. Itu lebih tinggi derajatnya daripada kita yang masih, mohon maaf, ada keinginan karena sholat kita surga pahala. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sak dukur-dukure derajat ing ngersani Gusti Allah yaiku orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Lah, takwa ini dari tiga: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu untuk mengesahkan Allah, amal kita untuk melaksanakan dengan baik, istiqomah terus menerus. Berarti jenengan harus eling terus nang Gusti. Apakah bisa? Wong aku bukan turunan nabi, nggak ada turunan wali. Pak nyun sewu, ning Quran itu kabeh Allah menyebut mayyasha, tidak menyebut ada keturunan nabi, keturunan wali, keturunan, enggak ada, enggak menyangkut masalah nasab, enggak. Allah hanya memakai mayyasha, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Mereka orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Dijawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang sudah mendengarkan ajaran Rasulullah dan beliau mengikutinya. Ini mereka yang dimaksud orang yang Allah tondo, orang yang Allah kehendaki, hatinya ada rindu ingin jumpa dateng Gusti Allah. Itu tanda kecil mawon. Jadi Pak, hubungannya antara amaliyah atau kalimat tauhid tadi dengan surga atau pahala itu secara syariat, itulah memang karakter kita sebagai orang yang masih di kelas kelas umum, syariat saja. Tapi kalau di kelas hakikat, kelas khusus, beda Pak, nggak ada hubungan. Karena hubungannya amaliyah yang beliau lakukan itu hanya ingin bertemu Allah, sehingga kemana-mana dia rindu, begitu. Nggih, tasik wonten, monggo. Satu kali Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, mohon izin ngeten Gus, dalam rangka mentauladani Gusti Kanjeng Nabi, dalam segala aktivitas kita harus selalu ingat kepada Allah. Nun sewu, tadi diberikan resep untuk supaya bisa selalu ingat kepada Allah, maka harus ketemu sama guru sampai pada sebuah ajaran kholwat dan lain sebagainya. Lah masyarakat niki Gus, aktivitas kesibukannya macam-macam. Nggih, wonten sing ten Saben, wonten sing ten pabrik, wonten sing keliling ndelek duit suwek-suwek. Nggih, wonten nggih. Nah, macam-macam yang seperti itu. Sehingga nun sewu, kira-kira untuk belajar ketemu sama guru kholwat ini, masyarakat ini banyak disibukkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Kalau nanti ditinggal untuk misalkan ketemu sama guru akhirat, mencari kan goleng Gus. Kira-kira begitu ya. Kadang-kadang maupun matos untuk hari ini, untuk hari besok sudah nggak ketemu. Kesibukannya masyarakat yang seperti itu. Nah, kira-kira yang saya tanyakan, apakah kemudian dalam segala gerak-gerik kita, aktivitas kita selalu bisa zikir, ingat kepada Allah, memang jalurnya harus ketemu sama guru akhirat ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Apakah hanya dengan resep yang seperti itu, sementara kita disibukkan sehari-hari untuk mencari kebutuhan keluarga. Kata Nabi, orang yang bermanfaat adalah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, termasuk untuk keluarganya. Lebih baik mana untuk memperhatikan mencari kebutuhan keluarga, atau digunakan untuk mencari guru akhirat. Matur sembah nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka dalam surat apa, ayat keberapa, bunyinya gini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Pertama kali raihlah apa yang Allah hadapkan, darul akhirah, kebutuhan rohaniah. Itu ayat diletakkan pertama. Wala tansa nasibaka, dan jangan kau tinggalkan bagiamu di dunia. Mengapa ini diletakkan yang nomor 2? Yang nomor 1 adalah urusan ukhrawiyah. Yang nomor 2 adalah urusan duniawi. Mengapa Quran itu kok gak diwalik? Wala tansa nasibaka itu di depan, terus darul akhirah di deleh nomor 2. Ini harus cerdas kita. Lagi W.R. Supratman, ini lagu, sekedar lagu ya. Mungkin kita mengatakan sekedar lagu. Kalau saya penajaman ketauhidan, lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Kan ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa diletakkan di depan jiwa ruhaniyah, kok badan di belakang? Cocok kali Quran. Wis sampeyan ngen-ngen. Kula mboten memaksakan diri seseorang untuk mendahulukan duniawianya, ndak. Niku tergantung jenengan masing-masing. Nyuwun sewu, hal mencari guru akhirat bukan berarti kita harus tinggalkan kebutuhan dunia. Sekarang guru akhirat kau batah Pak di sekitar sampean, baik itu kelihatan mata atau tidak, mata jasmaniah, baik kelihatan mata atau tidak, baik terdeteksi mata kasaf dohir atau tidak, di situ ada guru akhirat. Sing penting jenengan ini ada niat, keinginan untuk bertemu Allah. Aku yakin nanti dimudahkan Allah berjumpa dengan guru akhirat. Lah, untuk menanamkan keinginan, rasa rindu ingin berjumpa pada Allah gak mudah Pak, gak mudah, gak semua orang itu gak semua orang. Kadang-kadang kita yang hafid Quran belum tentu ada, kita yang alim ilmu alatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu balaghah manteknya, ilmu alatnya, kadang-kadang nggak ada. Sing penting jenengan ada keinginan bertemu Allah, itu aja. Nanti Allah pasti akan mempermudah yang tidak jenengan sangka-sangka.
yang Anda cari-cari itu. Sambil jenengan ini melaksanakan apa kewajiban kita sebagai manusia di tengah keluarga, berarti ngopeni urusan dunia. Tondo ya nek arepe berjumpa ngeten, ning ati sampean itu ada satu keyakinan, yen obahe godhong, obahe plastik nih lho, jenengan ada keyakinan kalau itu sing ngobahke Gusti Allah. Wis iki tondo, sampean ning ati gak berbicara angin, lagi geraknya kita. Kalau dalam hati jenengan sudah ada iman, gerakku iki sebab ono sing gerakno yaiku Allah, itulah awal tanda jenengan nanti akan dipermudah untuk bertemu guru akhirat. Urusan Allah guru akhirat itu berbentuk makhluk manusia atau warid, itu urusan Allah. Warid itu sapa Pak? Mimba'dil malaikah, salah satu utusan Allah yang disebut malaikah pada hamba yang dikehendaki. Loh, ada pertanyaan, itulah zaman Kanjeng Nabi, lah zaman kita nggak mungkin lah, ngoten nggih. Wis nek pancen ana pertanyaan ngono, heta sejak kapan kita membatasi kekuasaan Allah? Sejak kapan? Allah dulu zaman Nabi dan Rasul dengan Allah sekarang sama atau tidak Pak? Allah sama nang mboten? Kalau yakin sama. Ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala hal apapun. Walaupun jenengan bukan termasuk keturunan Nabi atau Rasul, jikalau Allah berkehendak jenengan yang dijadikan, dipilih untuk menjadi kekasihnya, in aroda syai'an ayyakulalahu kun, mampu enggak Allah? Mampu. Tolong jangan ragu sama Allah. Sejak kapan kalau kita meragukan Allah? Sejak kapan kita ragu? Padahal beliau yang setiap saat dan waktu kita sembah. Jadi Pak, maksud saya bukan berarti ketika saat mencari guru akhirat itu kita harus tinggalkan kebutuhan dunia. Tidak. Tetap apa? Wala tansa nasibaka, bagian dunia jenengan tetap jenengan raih, tetap jenengan lakukan, tapi jangan lupa Allah mendatangkan wabtaghi fima atakallah, nekaake sapa Allah ka ing sira darul akhirah, apa darul akhirah ing omah akhirat, berarti urusan rohaniah. Tetap jenengan ngopeni urusan dunia monggo, tapi di sela-sela itu jangan lupa urusan rohaniah. Lakukanlah hal ini jangan sampai Anda kedatangan kematian. Buka di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 54. Allah dawuh, wa anibu, dan lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh. Berarti nek wis balik nang Allah, ati kudu ninggalno sak liyane Gusti Allah, walaupun jasad gak ninggalno urusan dunia. Jikalau kau betul-betul mau kembali kepada Tuhanmu Allah dan bertemu Allah, wa aslimu lahu, lan do pasrah sira kabehu ing Allah. Artinya serahno segala urusan iku Allah,
Sing ngatur godhong obah ya Allah, sing ngatur jenengan ya Allah, sing ngatur urusan keluarga ya Allah, sing ngatur urusan ekonomi ya Allah. Artinya secara jasad umpama jenengan sing melakukan, tapi hati harus mengatakan, meyakini semua itu sumbernya dari Gusti Allah. Lakukanlah itu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Perkara sing ngagetno kematian. Jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sorun, apa ayat yang terakhir ditutup kalimat, maka kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mafhum mukhalafah ayat ini, kebalikan ayat ini adalah jikalau sebelum kematian jenengan kali kula jenengan sudah darul akhirah, sudah kembali kepada Allah, maka lanafi di dalam kalimah summalatun sorun itu tidak ada, akhirnya summatun sorun, maka kau akan mendapatkan pertolongan. Sebab ketika roh cepot sangka dini nyawa Pak niku ditunggu alam loro, gelap dan terang. Wis sinten mriki sing tahu mati ngacung wonten? Mboten enten nggih? Mboten enten. Sampeyan percaya gak percaya, Qur'ane wis jawab. Sampeyan delok surat Al-Baqarah ayat 257. Ana golongan roh jenengan sedo iku mlebu nanggone alam sing padang, ana mlebu sing alam sing peteng. Sebab apa? Sing mlebu alam padang, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena di dunia jenengan sudah bertemu Allah. Yang kau jadikan sebagai pemimpinmu, sebagai penolongmu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, jenengan akan dimasukkan alam sing padang roh iki. Akhirnya nggih iso mulih selamat. Wis ning donya mawon coba jenengan mengke mantuk semua ini tolong meremo kabeh. Lampune patenono. Saged dugi griya? Mboten saged. Coba tuntunono tapi meremo kabeh. Saged dugi griya? Mboten. Sama ruhaniyah kita ketika kembali kepada Allah, ruh niku berangkat dewe. Nek mripate ruh iku mangwuta terus alame peteng iku jenenge peteng dedet gelap gulita kaya dene sampean wau mantuk mripate merem listrik dipateni, iku namanya peteng dedet. Gak peteng tok, nek merem iku peteng, lampune mati ditambahi dedet, berarti pereng sampean peteng dedet. Yang kedua, roh iku akan masuk dalam alam kegelapan. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Iki Quran, bukan koran. Terserah percaya atau enggak, terserah. Yang penting saya sekedar menyampaikan. Ketika saat kita di dunia Pak, yang kita jadikan sebagai imam, sebagai keimanan, sebagai penolong, ikut tauhid iku sakliyane Allah, maka yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, kita akan masuk alam yang gelap guli. Nek gak percaya jenengan mati sik, walaupun gak suwe 5 menit ngono ae. Coba engko peteng napa mboten? Gampang. Mateni wong iki gampang. 5 menit mawon. Nek jenengan purun. 5 menit mawon. Engko terus alam sing sampean leboni alam napa? Mboten napa-napa. Tapi ojo nuntut nek mati temenan. Ya dah. Tapi tak kandhani tok. Ada akses untuk mematikan seseorang. Gampang. Diluk mawon. Nek gak gelem 5 menit ya 3 menit lah. Nek gak gelem 3 menit ya semenit, tapi nganuto aku. Mboten kula kepruk mboten. Namun kula demok mboten mawon. Engko lak mati ya men.
mengke nek jenengan mati mlebu nang alam nopo. Tapi aku pilih sing kuru, ojo sing lemu. Nek lemu nek kebablasan kok junjungane abot. Sing kuru mawon. Nek kepingin roh rasane mati ku ya apa. Ngoten lho ya. Pun kula mboten tukang mateni wong, mboten. Wong jenenge wong pengin ngincipi aku mati ya apa sing. Nah. Niku mengke mlebu alam loro antara gelap dan terang. Pun Bapak Ibu hadirin, berarti sing penting kita ning ati ada keinginan, ada kemauan untuk bertemu Allah. Dengan begitu mengkilak dipermudah Allah. Entah waktu sholat jenengan nanti dibimbing Allah, entah waktu jenengan zikir dibimbing Allah, ditekado guru akhirat jenengan wis nganut mawon. Gak harus keluyur goleki tutuk Pasuruan, tutuk jagat etan sampai jagat kulon, mboten niku. Mboten. Cukup hati sampean ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Nggih. Ngoten Bapak Ibu, mudah-mudahan segala apa yang ilmu Allah sampaikan dalam kesempatan malam hari ini estu jadi ilmu yang bermanfaat, dados ilmu ingkang berkah datang keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim, nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah wa ilaihim. Yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.